Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Teman-teman sekalian, di video kali ini kita akan membahas tentang 5 inspirasi dari pohon pisang. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi ini dan segala isinya tidak ada yang sia-sia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab." Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Jadi setiap yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan di atas muka bumi ini tidak ada yang sia-sia. Semua pasti ada hikmahnya, semua ada maksudnya. Termasuk di kesempatan video kali ini kita akan membahas tentang apa sih hikmah atau inspirasi yang bisa kita dapatkan dari pohon pisang ini. Baik, poin inspirasi yang pertama, bahwasanya pohon pisang ini akan terus tumbuh walaupun ditebang. Silakan diamati bahwasanya pohon pisang itu kalau ditebang, maka dia pasti akan tumbuh lagi tunasnya. Setiap ditebang pasti akan tumbuh lagi, tumbuh dan tumbuh terus. Bahkan saya pernah mendapati suatu bangunan yang tadinya di situ adalah kebun pisang yang kemudian dibersihkan dan didirikan di atasnya bangunan. Nah, suatu ketika lantai ubin di bangunan itu kemudian jebol dan kemudian tumbuh tunas pisang dari dalam lantai tersebut. Begitulah keadaannya bahwa pohon pisang itu meskipun ditebang maka dia akan terus tumbuh, ditebang maka dia akan terus tumbuh. Pelajarannya buat kita teman-teman sekalian, jangan pernah mudah berputus asa. Ketika kita tumbang maka semangat untuk hidup kita tidak boleh putus. Harus terus tumbuh, harus terus bersemangat untuk hidup. Sebagaimana pohon pisang yang ketika ditebang maka dia tetap tumbuh. Maka begitulah seharusnya keadaan diri kita, tidak boleh mudah patah semangat. Ketika ada halang rintangan, ada ujian yang melanda, maka jangan mudah untuk berputus asa. Sebagaimana pohon pisang yang terus bersemangat untuk hidup, meskipun ditebang tumbuh lagi, ditebang tumbuh lagi, begitu seterusnya. Kemudian inspirasi yang kedua dari pohon pisang ini adalah semua bagiannya bermanfaat bagi manusia. Bagian akarnya atau orang Jawa biasa menyebutnya bonggol. Bonggol pisang ini bisa dimasak. Kemudian batang pisangnya bisa digunakan untuk rakit, untuk menyeberang sungai. Kemudian tancapan wayang kulit, kalau ada orang menanggap wayang kulit itu biasanya menggunakan batang pisang untuk menancapkan wayang kulitnya tersebut. Kemudian banyak manfaat-manfaat yang lain dari batang pohon pisang ini. Kemudian pelepah pisangnya bisa digunakan untuk bermain anak-anak. Dulu sebelum ada HP, ada gadget, biasanya anak-anak bermain dengan menggunakan pelepah pisang. Bisa digunakan untuk membuat kuda-kudaan atau pistol-pistolan dari pelepah pohon pisang ini. Kemudian daunnya bisa dimanfaatkan untuk bungkus-bungkus makanan, untuk pincuk nasi, untuk membuat lontong, membuat lepet. Bisa digunakan untuk berbagai macam makanan dengan menggunakan bungkus daun pisang. Kemudian buahnya tentu sangat kaya manfaatnya bagi manusia. Kemudian jantung pisangnya pun bisa bermanfaat juga untuk manusia, untuk bisa disayur juga. Maka begitulah keadaannya, seharusnya apa yang kita miliki ini harus bermanfaat buat orang lain. Dan disitulah nilai kebaikan kita. Rasulullah SAW bersabda, khairunas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bisa memberikan banyak manfaat untuk orang lain. Maka apapun yang kita miliki, tubuh yang kita miliki, ilmu yang kita miliki, harta yang kita miliki, ini seharusnya bisa digunakan untuk sebanyak-banyak memberikan manfaat untuk kehidupan, untuk umat, untuk manusia yang lainnya. Kemudian inspirasi yang ketiga dari pohon pisang ini adalah dia pantang mati sebelum berbuah. Meskipun ditebang dia akan tumbuh lagi, ditebang dia akan tumbuh lagi. Dia baru akan mati kalau dia sudah menghasilkan buah. Maka begitulah seharusnya diri kita sebagai manusia, seharusnya jangan mati kecuali sudah menghasilkan karya besar yang bermanfaat untuk kehidupan, untuk umat manusia. Bercita-citalah jangan sampai kita mati kecuali sudah menghasilkan karya yang besar, karya yang banyak manfaatnya untuk kehidupan, untuk manusia yang lainnya. Sebagaimana pohon pisang yang pantang mati kecuali setelah menghasilkan buah. Kemudian inspirasi yang keempat dari pohon pisang ini adalah pohon pisang ini bisa bertahan di segala kondisi, di segala musim dan cuaca. Begitulah juga seharusnya diri kita
sebagai manusia bahwa kita harus bisa menyesuaikan diri, apapun keadaannya kita bisa bertahan. Apapun keadaannya kita bisa menyesuaikan diri, bisa beradaptasi. Tidak mudah untuk menyerah pada keadaan. Harus tetap untuk bersemangat hidup sebagaimana pohon pisang bisa bertahan hidup di segala musim, di segala cuaca, di segala kondisi. Begitulah juga keadaan kita sebagai manusia, harus tahan di segala kondisi. Apapun keadaannya, tetaplah bersemangat untuk hidup, untuk bisa memberikan manfaat bagi kehidupan. Dan inspirasi yang kelima atau yang terakhir dari pohon pisang ini teman-teman sekalian, yaitu sebelum mati pohon pisang ini akan menyiapkan tunas-tunas baru. Di sekitaran induk pisang ini akan muncul tunas-tunas baru yang akan meneruskan kehidupan pohon pisang ini. Begitulah juga keadaan kita sebagai manusia. Seharusnya sebelum kita meninggal dunia, kita harus menyiapkan generasi penerus kita yang akan meneruskan misi perjuangan kita, sehingga tatkala kita mati pun akan ada orang-orang yang terus memperjuangkan misi kebaikan-kebaikan kita. Jangan sampai tatkala kita meninggal dunia, meninggal pula karya kita. Jangan sampai ketika kita meninggal dunia terputus amal-amal kebaikan kita. Karena tidak ada orang yang meneruskannya lagi, karena tidak ada orang yang memperjuangkannya lagi. Maka sebelum kita meninggal dunia, harus kita siapkan tunas-tunas generasi yang siap meneruskan perjuangan kita, insya Allah. Demikian beberapa inspirasi dari pohon pisang, mudah-mudahan memberikan manfaat buat kita. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman yang lainnya untuk mendukung channel dakwah ini. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.